Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya baik? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita syukuri dengan cara apa? Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, kita diberikan kesehatan, yuk kita jaga kesehatan kita dengan mentaati protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan jangan lupa hindari kerumunan atau menjaga jarak, ya, 3M. Nah, anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita juga, mari kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-8 tentang Praja Mudakarana atau Pramuka. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal kemarin di pembelajaran yang sebelumnya, bahwa Pramuka itu dilambangkan dengan tunas kelapa, ya. Dan Pramuka itu mempunyai beberapa tingkatan, ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega, dan ada pembina. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan masuk pada subtema yang kedua, aku anak mandiri. Anak-anak, lambang gerakan Pramuka berupa tunas kelapa. Nah, buah kelapa atau pohon kelapa biasa juga disebut dengan nyiur, ya. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Jadi buah kelapa yang baru tumbuh kecil itu dinamakan cikal. Nah, cikal berarti penduduk asli atau penduduk asli yang pertama kali. Nah, anak-anak, Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang. Apa sebabnya? Nah, karena banyak sekali manfaatnya dari pohon kelapa itu. Buahnya, batangnya, ya, daunnya, kemudian akarnya, itu semuanya bermanfaat. Nah, diharapkan semua anggota Pramuka itu harus bisa bermanfaat bagi semua orang, ya, bagi siapapun. Ya. Anggota Pramuka dilatih banyak sekali keterampilan. Misalnya membuat tali temali, membuat jembatan, membuat tenda, memasak, ya, mempertahankan hidup, ya. Bagaimana kita bisa mandiri, ya. Itu dilatih semuanya di dalam Pramuka. Nah, anak-anakku semuanya, itulah makanya di subtema ini kita namakan, kita kasih judul Aku Anak Mandiri. Nah, anak-anak, hari ini kita akan pelajari pada pembelajaran yang pertama. Anak-anak, pada pembelajaran yang pertama ini tentu ada tujuan belajar yang hendak kita capai, ya. Nah, apa yang hendak kita capai? Ya, setelah kita belajar nanti, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi jenis lambang atau simbol Pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, menceritakan makna simbol-simbol Pramuka berdasarkan teks yang dibaca dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam bangun datar melalui gambar dan atau benda-benda konkret. Yang keempat, mengelompokkan berbagai bangun datar dengan menggunakan gambar atau benda-benda konkret dengan benar. Yang kelima, mengidentifikasi kombinasi gerak kuat dan lemah tangan, kaki, kepala dalam tarian dengan benar. Yang terakhir,
memperagakan kombinasi gerak kuat lemah tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan benar. Nah, anak-anakku semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat, pasti bisa. Anak-anak, mari kita baca teks berikut. Nah, aku anak mandiri, ini judulnya. Anak-anak bisa buka bukumu pada halaman 54. Akan saya bacakan, anak-anak menyimak, memperhatikan, kemudian anak-anak setelah ini nanti membaca sendiri-sendiri dengan suara yang nyaring. Baik, anak-anak. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan tangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Nah, anak-anak semuanya, silahkan anak-anak baca ulang teks bacaan aku anak mandiri tadi. Pahami semua isinya. Setelah kamu paham, ya, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Tentu sesuai dengan bacaan, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Yang kedua, apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Yang ketiga, apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Nah, anak-anak semuanya, sekarang apakah kamu di rumah juga sudah melakukan kegiatan secara mandiri? Nah, sekarang berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Nah, memakai baju, kamu masih dibantu memakai baju atau sudah bisa memakai baju sendiri? Kalau sudah bisa memakai baju sendiri, berarti dicentang di bawahnya za. Nah, di bawahnya yang ya. Ini di bawahnya sini, centang. Tapi kalau masih dipakaikan oleh ibu, maka jawab tidak. Memakai kaos kaki, pakai sendiri apa dipakaikan ibu atau yang lain? Centang. Kemudian memakai sepatu, sudah mandiri belum? Mengikat tali sepatu, sudah mandiri belum? Mengenakan ikat pinggang, sudah mandiri belum? Ya. Menyiapkan peralatan sekolah, sudah mandiri belum? Jangan sampai kamu menyiapkan peralatan sekolah yang menyiapkan ibu atau bahkan pembantu. Jangan sampai, karena apa, nanti kalau ada yang ketinggalan kamu repot sendiri. Maka siapkan sendiri. Kemudian merapikan kamar. Siapa yang merapikan kamarmu? Kamu sudah merapikan sendiri apa belum? Nah, silahkan kamu beri tanda centang di situ. Nah, anak-anak semuanya,
Kemudian, mari kita perhatikan kembali. Seragam pramuka dan pakaian seragam sekolahmu. Ada nggak persamaannya? Ada nggak perbedaannya? Tentu ada persamaannya. Nah, sekarang persamaannya apa? Mungkin sama-sama pakaian sekolah ya. Nah, yang kedua, apa saja perbedaannya? Silakan. Pasti bermacam-macam bedanya. Nah, anak-anak semuanya, untuk lebih mudahnya, ya, sekarang kamu tuliskan di sini. Persamaan di sebelah sini, bawahnya persamaan, perbedaannya di sebelah kanan. Nah, di bawah kata perbedaan. Nah, anak-anak semuanya, untuk membedakan dan untuk menyamakan, kamu harus benar-benar memperhatikan dari dua benda yang akan kamu cari persamaannya dan kamu cari perbedaannya. Seperti misalnya sekarang kita akan memperhatikan pakaian seragam pramuka putri dan pakaian seragam pramuka laki-laki, ya, untuk siaga putra dan siaga putri. Kamu perhatikan di sini. Mulai dari atas, tanda tutup kepala. Ini yang putri bulat, yang laki-laki juga bulat, berarti masuk di persamaan. Betul enggak? Ya. Kemudian kita ke bawah. Tanda pandu dunia. Tanda pandu dunia. Nah, ini perbedaan persamaan ini. Iya. Ini bulat, ini kotak. Persamaan apa perbedaan? Oh, perbedaan. Maka tempatnya di tempat perbedaan. Kemudian nama, ini Siti, ini Udin. Kalau itunya enggak masalah, bentuknya saja. Sama apa tidak? Oh, sama, berarti masuk persamaan. Terus kita ke tanda pelantikan. Nah, tanda pelantikannya, yang putri di kerah leher. Yang laki-laki di saku. Bentuknya juga berbeda. Yang putri lingkaran, yang putra kotak. Maka ini ditulis di persamaan atau perbedaan? Iya, perbedaan. Nah, sekarang kamu teruskan sendiri semuanya, kamu amati. Yang mana yang merupakan perbedaan, yang mana yang merupakan persamaan. Ya, semuanya ya, sampai pada mungkin sampai pada tanda-tanda semuanya itu. Kemudian roknya, yang putri pakai rok, yang laki-laki pakai celana, sama apa tidak tuh? Para warga ngerti. Nah, anak-anak semuanya, sekarang yuk kita lanjutkan. Ini tadi banyak sekali tanda-tanda yang disebutkan, yang ditunjukkan ya. Nah, sekarang ini ada tanda-tanda atau atribut yang lain. Kamu perhatikan. Ini tanda kecakapan khusus. Nah, ini bentuknya apa ini? Bentuknya? Iya, ini lingkaran. Yang ini? Persegi. Nah, coba. Terus sebelahnya ini? Terus tanda pelantikan. Coba sekarang yang lain kamu amati sendiri semuanya, sampai bawah. Nah, kalau sudah kamu amati, sekarang kamu masukkan pada tabel ini. Yang lingkaran apa saja tadi? Yang berbentuk persegi apa saja? Yang berbentuk persegi panjang apa saja? Yang berbentuk segitiga apa saja? Ya, ya pintar.
Nah, selanjutnya pertanyaannya Pak Rahmat, adakah bentuk tanda seragam pramuka yang tidak kamu kenal? Ada, ya, ada apa tidak ya? Ada mungkin. Nah, silakan anak-anak. Nah, kalau ada, kamu tuliskan di bawahnya sini. Kamu kasih nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Anak-anak semuanya, pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka itu karena banyak sekali manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat kepada orang lain seperti pohon kelapa. Nah, salah satu bagian kelapa itu ada yang namanya tempurung. Nah, tempurung ini biasanya digunakan untuk bahan kerajinan. Bisa untuk, kalau orang Jawa bilang siwur ya, jadi untuk gayung, dibuat gayung. Bisa untuk itu, untuk apa, sendok, untuk membuat ngambil sayur dan sebagainya ya. Bermacam-macam, bisa digunakan untuk tempat pensil, dibuat untuk jadi vas bunga dan sebagainya, bermacam-macam. Silahkan, nah bisa dibuat beraneka ragam. Akan tetapi tempurung atau batok kelapa juga bisa digunakan sebagai bahan atau alat atau properti untuk menari. Nah, anak-anak, di Sumatera itu ada sebuah tarian yang dinamakan tari tempurung. Nah, ini berasal dari daerah Sumatera. Yuk, sekarang kita menari bersama-sama. Silahkan perhatikan dengan sebaik-baiknya. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena pohon kelapa memiliki banyak manfaat, dari buahnya, daunnya, batangnya, bahkan akarnya, semua bermanfaat. Pramuka harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satu bagian pohon kelapa adalah tempurung kelapa. Tempurung kelapa ini dapat digunakan sebagai kerajinan dan juga sebagai hiasan, digunakan juga sebagai alat permainan dan alat untuk menari. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar untuk menggunakan tempurung kelapa ini sebagai alat menari. Kita akan praktekkan gerakan dasar ini. Gerakan dasar yang pertama, tepukkan tempurung kelapa ke kiri, ke kanan bawah, ke kiri atas, ke kanan atas. Saat tepukkan tempurung kelapa kanan atas, angkat kaki kiri kalian. Praktekkan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gerakan yang berikutnya, tepuk ke kiri 1 kali, kepala menoleh ke kanan. Kalau tempurung ditepuk di sebelah kanan, kepala menoleh ke kiri. Saya 1, 2, 3, 4. Gerakan berikutnya adalah melangkahkan kaki ke depan. Saat kaki kanan melangkah ke depan, kelapa ditepukkan di depan. Saat kaki kiri yang melangkah ke depan, tempurung kelapa ditepukkan di belakang. Kita praktekkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan yang berikutnya, melangkah ke kiri 1 kali, tempurung kelapa ditepuk di sebelah. Ini ya. Ke kanan, kiri, kanan. Begitu, itu gerakan dasarnya. Gerakan dasar ini dapat dirangkai menjadi tarian. Ayo sama-sama kita belajar untuk praktek tarian ini.
bersama-sama, berarti berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak semuanya, ada yang mau ditanyakan? Nah, anak-anakku semuanya, sekarang apa tugas kita hari ini? Tugasnya adalah ayo berlatih. Halaman 55 sampai dengan 57. Tulis tegak bersambung, kirim ya, kemudian difoto, kemudian kirim ke classroom. Anak-anak, sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, yuk sekarang kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari kesempatan hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang jenis lambang dan simbol pramuka. Kemudian yang kedua, makna simbol-simbol pramuka. Yang ketiga, macam-macam bangun datar. Dan yang keempat, kombinasi gerak lemah tangan, kaki, dan kepala dalam sebuah tarian. Dalam hal ini tadi kita belajar tari tempurung. Anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak, kalau masih ada kesulitan, ada yang belum paham, anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Atau bisa japri ke Pak Rahmat, atau bisa menuliskan komentar di channel YouTube ini. Insya Allah nanti Pak Rahmat akan baca dan akan coba untuk menjawabnya, tentu dengan menggunakan YouTube juga. Anak-anak semuanya, sebagai penutup, yuk kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak, kalau Bapak Rahmat mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada anak-anak semua yang masih dengan setia mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Dan Pak Rahmat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan jangan lupa sebelum kita berpisah, tombol subscribe-nya yang masih berwarna merah seperti ini, yuk dilihat. Silahkan dipencet supaya berwarna putih. Dan juga di like dengan jempol yang ke atas ya, yang seperti ini. Kemudian share kepada semua grup sosial mediamu. Ya, anak-anak semuanya, sekian dari Pak Rahmat, sampai bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.